Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Fauzan. Saya adalah mahasiswa komputer jurusan Teknik Informatika. Saya di sini untuk menyelesaikan tugas dari dosen saya yang bernama Abu Sofyan Eskom Info. Tugasnya adalah membuat program sederhana array yang menggunakan atribut ini, yaitu nomor, nama, nilai, name, indeks, contoh perorangan, tanpa perorangan, itu dia. Baiklah, saya ingin sedikit menceritakan tentang program Roy ini. Roy ada Roy adalah wadah untuk menyimpan banyak data sejenis. Sedangkan dimensi Roy adalah jumlah tingkat indeks yang digunakan untuk mengakses data. Java bisa punya lebih banyak dari tiga dimensi, tapi yang umum digunakan hanya satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, atau 1D, 2D, 3D. Karena kalau banyak dimensi yang dicantumkan, itu programnya jadi lebih sulit. Berikut berikut saya membuat program satu dimensi dan dua dimensi menggunakan program Roy sederhana. Silakan disimak. Sebelumnya saya memakai Sublime Text. Yang pertama kita lakukan tekan Ctrl N atau file di sini atau new file di sini. Untuk mempersiapkan filenya kita tekan Ctrl S untuk menyimpan data. Kita ketik namanya di sini. Java. Kita namakan sesuai yang ditugaskan array satu dimensi. Jangan lupa .java-nya. Kalau tidak pakai .java, dia tidak menampilkan sih, tapi error jadinya. Nggak mau menampil apa yang kita mau gitu. Kita tekan save di sini. Nah, sekarang kita ketikkan kodenya. Kita mulai dengan public class. Public class ini untuk pembukanya dengan sertakan namanya yang ini. Lalu tanda seperti ini. Lalu kita buat lagi di sini. Public static void. Lalu kita kasih tanda kurung di sini. Lalu pasang string, lalu tanda ini args, terus kita mula-mula kita membuat catatan kecil dulu ya. Tanda seperti ini buat catatan kecil, tulisannya
tulisannya membuat array satu dimensi data. Lalu selanjutnya kita buat di bawah untuk kode kayak atributnya, yaitu ditugaskan terus ada name, nama, nilai, sama indeks. Kita buat satu-satu. Untuk name, untuk name itu kita butuhkan string, butuhkan string. Lalu tanda seperti ini tanda seperti ini artinya itu dimensi. Artinya array ini masih dalam tahap dimensi satu. Kalau tanda seperti ini berarti dimensi satu. Kalau tanda seperti ini ada dua berarti dimensi dua. Kalau tandanya lebih berarti multidimensi. Baik, lanjut. Kita ketik beberapa atribut ini sama dengan di dalam tugasnya kita dibeli name-nya itu satu, dua, dan tiga. Beri ini lalu tanda petik 001, ketik lagi, kasih lagi 002, 003. Ya. Untuk akhirannya kita kasih semicolon. Eh, salah. Semicolon. Semicolon. Nah, tanda titik koma seperti ini artinya semicolon atau akhir akhir dari kode di situ sehingga bisa tampil gitu. Bisa menampilkan ini. Lanjut kita copy saja ini. Copy saja ctrl C, lalu kita buat lagi di bawah, pastikan saja ctrl V, kita ganti di sini seperti yang tadi. Ada name, nama, nilai, dan indeks. Kita ganti satu persatu. Name sudah, nama. Di sini namanya sesuai pada tugas tugas yang diberikan, ada Budi, Budi, Susan, sama Johan. Kita tulis satu-satu di sini. Budi, Budi, Susan, dan and Johan. Johan. Nah, sama seperti tadi, kita pastikan saja. Ini kita ganti lagi. Selanjutnya nilai. Nilai. Nilainya ada untuk body seperti tugasnya itu ada 80. Untuk Sulsan adalah 90. Dan untuk Johan adalah 60. Seperti ini. Kita buat lagi. CTRL-V. Salah. CTRL-V. Kita buat satu lagi. Yaitu indeks. Indeks. Indeksnya berupa angka ya teman-teman. Oh iya, ini harusnya angka itu tidak ada tanda petiknya ya. Harusnya tidak ada tanda petik.
di nilainya tidak ada tanda petik. Dan untuk indeks, kita gunakan tanda titik di atas. Ya, kayak gini. Itu untuk indeks, simbolnya adalah angka. Kalau bukan angka, eh, kalau bukan huruf, indeks itu simbolnya huruf. Kalau bukan huruf, enggak nampil. Untuk body lap 80 itu simbolnya B. Dan untuk tulisan, untuk tulisan C. Eh, kalau sesuai ya sama yang di atas, angka 80 itu simbolnya B. Kalau 90 C, 60 itu 90 itu A, 60 itu C. Kita tulis A, terus Susan adalah C. Johan adalah C. Kalau sudah semua, kita beri catatan lagi di sini. Di bawahnya kita beri catatan lagi yang baru untuk menampilkan outputnya. Kita sistem dot out outprint. Lalu kita tutup kurung, output. Di sini tanda petik, tulisannya no. No itu berarti nomor ya. Terus kita begini, T. T itu untuk simbol tabulasi. Jadi bisa apa ya, terus susun kayak nomor, name, terus name, nama, indeks, nilai sama indeks. Kita pasang satu-satu. Di sini ada, ini udah besar ya. Name. Lalu yang ini nama, Excel, indeks. Kalau sudah semua, kita beli akhiran dengan semikolon. Oh, salah guys. Kita seharusnya beli catatan dulu supaya tahu. Ini tanda seperti ini. Menampilkan header tabel. Kita copy aja. CTRL-C.
kita blok di sini dengan sama dengan kayak gini. Apa sih fungsi outprint sama dengan ini? Itu untuk mempercantik saja supaya pas pas kita running outputnya rapih gitu guys. Iya. Selanjutnya kita buat catatan lagi di sini. Nah, gini. Catatannya adalah untuk menampilkan isi array satu per satu tanpa perulangan. Eh, Seperti tadi, kita copy ini. Satu tabulasi. Itu artinya nomor-nomor yang data ini ya guys ini bisa satu satu tabel, dua tabel, tiga tabel gitu, kayak gitu. Terus kita tambah di sini, masukkan yang ini semua ya guys. Ini, ininya tambah. Terus seperti ini lagi ya. Tapi gak usah pakai satunya. Eh, Tanda petik ini tabulasi. Nah, ya. Terus tanda plus nama. Nama namanya sama nol nol. Lalu plus lagi tanda petik sama kayak ini lagi ya. Tabulasi. Ya, seperti itu. Lalu tanda plus terus habis salah. Ini kurang A. Sorry guys, sorry. Nah, ini nama. Ya. Terus ini nilai. Nilai. Nilai ini sama nol. Lalu tanda plus lagi sama seperti tadi. Tabulasi. Indeks nol. Yap. Hmm.
Kayaknya ada yang salah, guys. Oh, harusnya bukan tanda Inggris. Salah kita, guys. Harusnya tanda seperti ini. Saya lupa. Nah, ini, guys. Ya, seperti itu ya. Maklum manusia, guys. Tempatnya hilaf dan salah. Hah, kita copy lagi di sini. Kita salin untuk yang kedua kalinya sampai ketiga kali. Soalnya di sini tabelnya cuma ada tiga. Kita salin sama kayak tadi, cuman kita nim sampai indeks nim sampai ke indeksnya kita ubah jadi satu case. Ini satu, satu. Tapi ini jangan ditulis satu lagi ya. Ditulisnya tabel nomor dua. Dan selanjutnya yang ketiga, kita pastikan lagi. Ini yang ketiga, ini yang kedua, ini yang kedua. Seterusnya sama ya guys. Dua. Coba sekarang kita jalankan programnya. Buatnya sampai outputnya nih guys. Sekarang kita tampilin outputnya. Bagaimana untuk tampilannya kontrol T. Oh bentar salah. Kontrol T. Ya, sudah tampil ya guys. Ini sudah tampil. Jadi foto kita sudah berhasil. Perlu tanpa perulangan ya guys. Jadi tersusun semua nomor, ini nama, nilai, indeks. Jadi ya, selesai. Ini baru satu dimensi. Lanjut ke lanjut lagi ya guys. Terus bentar. Ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi dengan dua dimensi. Dua dimensi. Kita CTRLN 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 untuk membuat file baru. Dulu guys, baterainya habis. Ya, kita lanjut lagi. Dimensi kedua, dimensi dua. Kita nyimpen file dulu, Ctrl S, yaitu di sini kita tulis dua dua dimensi. Lalu kita save. Ya, sama seperti tadi kita pastikan aja yang ini.
Gak usah deh, nggak usah ya guys. Langsung aja kita ketik kayak tadi. Public place, kita kopikan yang ini. Guys, Roy dua dimensi. Ini tadi kita salah. Nah, kayak gini udah. Terus akhirnya kita buat tanda seperti ini. Lalu buat yang baru, nah public yang barunya sama public void string kayak gitu. Eh, salah. Static ya guys. Static void. Lalu tanda kurung string tanda ini. Terus args. Terus tanda akhirnya. Lalu kita buat catatan kecil di sini. Dua dimensi. Nah, nah ini dia. Catatannya yaitu membuat array dua dimensi, tiga baris, dan 4 kelas. Wah, ini salah nih guys. Typo. Kita betulin dulu ya. Nah, dah nih. Terus kita buat string. Nah, seperti kata saya tadi, eh, untuk simbol seperti ini, kalau satu itu artinya masih dimensi satu. Kalau udah ada dua begini, berarti kita udah masuk dimensi yang kedua, dimensi dua.
kita buat atributnya, tapi tidak menggunakan apa, datanya tidak menggunakan nilai di sini, langsung saja ke, ke nominalnya. Itu misalnya seperti ini, 001 80. Akhirnya kita beli semikolon. Nah, ini perbedaan antara dimensi satu dan dimensi 2. Jadi kita langsung aja guys. Jadi gak usah mendetail kayak dimensi satu kayak gini. String kayak gini, nama, nilai, indeks gitu. Terus kita pastekan ini saja. Kita buat lagi, pastekan saja. Ini. Berarti sekarang Susan ya. Di sini kita ganti 2. Di sini kita ganti Susan. Dan di sini untuk nilainya adalah 90. Dan ini simbolnya adalah A. Hmm, kita buat kita buat lagi satu lagi, ini 3. Nama yang ketiga itu apa tadi guys? Nama yang ketiga Johan. Johan. Nilainya ada yang tahu? Nilainya 60. Terus predikatnya itu C. Perlu besar ya guys. C. Lalu kalau udah kita sebentar. Oh, ini seharusnya kan semikolon. Ada koma begini guys. Nah, kalau semikolonnya ada di sini. Saya baru ingat guys. Terus kita buat catatan lagi, catatan outputnya ini. Ini menampilkan header tabel sama kayak tadi ya, header tabel. Nah, baik di sini sama kayak tadi kayak ini nih, kita, kita pastekan saja, kita pastekan di sini dan yang ini juga sama.
Kita pastikan saja. Ya. Lalu lengkapin satu baris, kita buat catatan lagi, yaitu menampilkan isi array dengan perulangan. Kali ini dengan perulangan. Siap-siap. Ini menampilkan ini kayak gini ya guys. Menampilkan isi array dengan perulangan. Nah, untuk outputnya, eh, untuk input penampilan array ini, kita tuh tulis kodenya di sini. For, for integer, integer, integer i sama dengan 0. Terus semikolon, i tanda lebih apa besar, tanda seperti ini. Terus lengkapi dengan data dot link, link. Nah, seperti ini guys. Terus semikolon, i plus plus. Nah, seperti ini. Kalau tanda kurung sudah. Terus untuk akhirnya kita beri seperti ini. Nah, untuk outputnya kita beri sistem, sistem outprint. Lalu tanda seperti ini. Kita pasang i plus 1. Lalu tanda tambah. Di sini kasih tanda petik tabulasi. Lalu tanda tambah data, tulis data 1. Tanda plus, tanda 1. Oh ya, karena ini dua dimensi. Nah, karena ini dua dimensi harus tanda seperti ini juga harus dua ya guys. Ini kita buat lagi 0. Lalu tanda tambah.
data I, lalu satu, lalu tanda plus, tabulasi lagi, tanda plus, tulis lagi data, data I, tulis satu lagi di sini dua, tanda plus lagi, eh, iya benar guys, iya benar dua, tabulasi, tanda plus, data, data I, tiga, data I, tiga, salah, tiga. Jadi nampil dengan perulangan lagi. Ada di sini 0 itu nomor, di sini tabel yang ke satu, tabel kedua, dan tabel ketiga. Baik. Oh iya, di sini kita jangan lupa kasih tanda kurung, terus akhirannya kita kasih semikolon. Ya guys, outputnya sekarang kita tampilkan outputnya. CTRL V, apakah bisa? Yap, sudah bisa guys, sudah bisa. Jadi perulangan hanya untuk, kita bisa ya guys. Hmm, sudah berhasil untuk menampilkan isi array dengan perulangan. Ini yang dua dimensi guys. Nah, ini satu dimensi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.